Lakon ilmu takdir, terimalah hormatku, Kakang Rembalun. Maafkan aku yang tidak mengenali orang berilmu. Raden Kuning tiba-tiba melepaskan cekalannya. Entah apa yang ada dalam pikirannya sehingga ia bicara seperti itu. Anehnya, Rembalun seperti tak terpengaruh dengan perkataan tersebut. Ia hanya melengos dan meninggalkan mereka masuk ke dalam rumah kayu. Maafkan, Kakang Rembalun. Ia memang kerap berperilaku seperti itu. Sejak kecil, kami kakak beradik terpisah. Kakang Rembalun tak sengaja ikut dengan seseorang yang kebetulan singgah di desa kami. Orang itu kemudian mengajak Kakang ke padepokannya di Kudus. Peristiwa itu terjadi saat ia masih kecil. Aku bahkan belum lahir ketika itu. Rangga Balun berkali-kali menghaturkan maaf. Ia sepertinya sangat terpukul dengan perilaku kakaknya yang serampangan. Memang sudah seharusnya seperti itu, Dimas. Jika aku adalah dia, maka aku pun akan melakukan hal yang serupa. Ayo kita kembali menghadap guru. Pasti beliau akan menghapus rasa penasaranku ini. Raden Kuning segera menuruni anak tangga rumah. Langkahnya lebar, sehingga rombongan yang berada di belakang, tertinggal jauh. Bangau Jijen segera menyusul Raden Kuning. Ia sepertinya paham jika junjungannya itu tengah dilanda kebingungan. Meskipun tidak tahu harus berbuat apa, tetapi insting prajuritnya memerintahkan ia untuk selalu berada tak jauh dari junjungannya. Benar saja, belum sependidih air tiba langkah kaki mereka terhenti oleh peristiwa yang tak masuk akal. Di tengah jalan kampung itu, tiba telah berdiri orang yang mirip benar dengan Rembalun. Seniman pahat itu masih menggunakan surjan yang sama, tetapi kali ini ia memasang destar di kepalanya. Destar itu berwarna hitam bertuliskan ukiran berwarna putih yang mirip sekali dengan aksara Jawa. Raden Kuning segera menyapa orang aneh itu. "Ai, kiranya Kakang Rembalun menyusul. Pastilah jika dirimu menjadi diriku, rasa penasaran ini akan menuntun dirimu yang menjadi diriku itu ke rumah Ki Ageng Selamana." Bahasa yang digunakan Raden Kuning terdengar aneh. Tetapi dengan gaya bahasa seperti itu, sepertinya lebih bisa diterima oleh Rembalun. "Memang aku saat ini adalah dirimu. Oleh karena itu, aku tahu apa yang aku inginkan tahu. Ayo kita bersama menuju tujuanmu." Rembalun menjawab pertanyaan dengan bahasa yang nyaris sama. Ia kemudian menghampiri Raden Kuning dan memegang tangan kanannya seperti orang bersalaman. Ajaib, keduanya seperti hilang dari pandangan mata. Bangau Jijen yang sedari tadi siaga segera menerjang ke arah Rembalun. Tetapi ia kecele, orang yang diserangnya telah hilang dari pandangan. Terlihat sekali jika prajurit Jipang itu khawatir. Rempa Balin yang kemudian berhasil menyusul memegang pundaknya. "Apa yang terjadi, Kakang? Di mana Raden Kuning?" "Aku juga tidak tahu. Perjalanan kami dihadang oleh orang yang kita temui di rumah kayu penuh ukiran tadi. Tiba-tiba Raden menghilang setelah mereka berjabatan tangan." Suara Bangau Jijen terdengar seperti orang menceracau. Terlihat jelas jika ia masih terkejut dengan peristiwa mistis yang baru dialaminya. "Baiklah jika seperti itu. Engkau jangan khawatir. Yakin saja jika Yang Mulia Raden Kuning mampu mengatasi masalah ini. Ayo engkau ikuti aku." Suara Rempa Balin membuat tenang mantan prajurit keraton Jipang tersebut. Bersama rombongan lainnya, mereka kembali menuju rumah Ki Ageng Selamana. Raden Kuning dan Rembalun melesat menuju rumah Ki Ageng Selamana. Ilmu meringankan tubuh keduanya yang telah paripurna membuat mata orang awam tak mampu menangkap kelebatan bayangannya. Bahkan prajurit sekelas Bangau Jijen pun tak mampu melihat bayangan tubuh mereka. Hanya sekedipan mata, keduanya telah berada di lantai atas rumah dan mengucap salam. "Assalamualaikum," ujar keduanya kompak. "Waalaikumsalam, masuklah. Kalian berdua, memang telah aku tunggu sedari tadi." Terdengar suara Ki Ageng Selamana menjawab salam mereka. Raden Kuning mengambil inisiatif terlebih dahulu masuk ke rumah kayu yang ditempati gurunya. Rembalun kemudian menyusul di belakangnya. "Duduklah, murid-muridku." Ki Ageng Selamana mempersilakan tamunya duduk di tikar yang memang telah tersedia di tengah ruangan. Di dalam rumah kayu itu tak tersedia kursi. Ki Ageng Selamana terlihat masih duduk dengan sikap semedi. "Mohon maaf, Guru. Aku tadi bertamu ke rumah Kakang Rembalun. Saat kulihat sorot matanya, aku menjadi mafhum jika Kakang Rembalun tengah ngelakon di sini." "Apakah itu benar Guru? Pandangan matamu memang tajam, muridku. Rembalun memang tengah menjalani lakon di tempat ini. Lakonnya itu unik dan sepertinya berkaitan dengan takdirmu." Ki Ageng Selamana membuka matanya. Sebelum bicara, ia sempat melirik ke arah Rembalun. "Ai, Ki Ageng Guru melebih-lebihkan peranku, Dimas Raden.
Keberadaanku di sini bukan karena lakonku, tetapi mungkin karena takdir, jawab Rembalun. Takdir yang seperti apakah itu? Bukankah kita tak mengetahui apa yang akan terjadi di depan sana? Begitu juga dengan takdir. Bukankah itu adalah misteri bagi manusia? Tanya Raden Kuning. Memang takdir itu penuh dengan misteri, karena takdir itu ditentukan oleh Tuhan. Takdir itu di luar kendali manusia. Mungkin ada faktor, ada dimensi dan ada bagian tertentu yang menjadi otoritas manusia, yang disebut ikhtiar atau pilihan-pilihan. Tetapi, takdir adalah di luar kewenangan kita sebagai manusia, jelas Rembalun. Lalu mengapa guru tadi menyebut bahwa pertemuan kita ini adalah takdir? Tanya Raden Kuning. Semua yang terjadi di dunia ini sudah tercatat, muridku. Kita bertiga telah bertemu di rumah ini, itu adalah takdir yang baru kita ketahui. Namun ingatlah bahwa orang yang gagal paham terhadap takdir itu bisanya adalah orang yang sering kecewa dalam menghadapi kehidupan, kecewa terhadap Tuhan dan juga kecewa terhadap dirinya sendiri, jelas Ki Ageng Selamana. Takdir dan ikhtiar, apakah itu? Tanya Raden Kuning. Takdir sudah terukur dari Allah, tetapi ada hak-hak ikhtiar atau pilihan yang diperuntukkan bagi manusia yang turunannya disebut kodo. Contohnya kendi di dekatku ini jatuh dari atas rumah. Kendi ini pasti akan pecah karena jatuh dari ketinggian, itu disebut kodo. Tetapi akan pecah menjadi berapa bagiankah kendi ini ketika jatuh dari atas rumah, itu disebut kodar. Jadi dengan kata lain, hal yang detail disebut kodar, hal yang umum disebut kodo dan spesiesnya disebut takdir. Rembalun tiba-tiba memberi penjelasan. Bahasanya tetap aneh, tetapi kali ini ia menyampaikan penjelasannya dengan kata yang lebih panjang. Memang pelajaran yang paling berat dalam teologi agama itu adalah memahami takdir. Namun, engkau harus memahami ilmu takdir sebagai dasar untuk mempelajari peninggalan Eyang Kiai, Ger. Aku misalkan engkau dan Rembalun belajar di padepokanku ini. Kalian telah memilih atau dipilih belajar di sini dan itu telah terjadi, makanya aku bisa menyebutnya sebagai takdir. Rembalun memilih menggunakan waktunya untuk menekuni ilmu ukir kayu, sedangkan dirimu memilih mendalami ilmu sangkan paraning dumadi. Takdir kalian berdua adalah belajar di sini. Tetapi ikhtiar kalian menentukan kadarnya takdir. Ikhtiarmu menuntun belajar yang berbeda dari kakangmu Rembalun. Ki Ageng Selamana menghela nafasnya sejenak. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan ketika kita gagal. Sesungguhnya itu bukan kesalahan Tuhan. Allah sudah memberikan kecerdasan-kecerdasan dalam diri kita. Allah memberikan pilihan-pilihan atau ikhtiar kepada kita. Hanya saja kita terkadang menyia-nyiakan waktu, terlalu tinggi standarnya, dan melakukan hal bodoh lainnya. Kita juga cenderung ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah. Padahal berdasarkan rumus-rumus kehidupan sosial, anak tangga itu harus mulai diinjak dari awal, 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan sebaliknya. Apakah kita bisa menyiasati takdir? Kembali Raden Kuning bertanya. Jadi aku ingin mengingatkan kepada kalian berdua. Sosialisasi pengertian takdir itu sesungguhnya adalah memanfaatkan ikhtiar, memanfaatkan kecerdasan, dan memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menjalani hidup ini. Memang segalanya ditentukan oleh Allah, tetapi Allah pun juga memberikan apa yang disebut dengan ikhtiar, memberikan kesempatan, memberikan otonomi-otonomi tertentu kepada manusia sehingga manusia itu juga bisa menentukan jalan hidupnya, tegas Ki Ageng Selamana. Kalau kita sudah berusaha tetapi tetap tidak mendapat apa yang kita inginkan. Tanya Raden Kuning lagi. Jangan putus asa, la taqnatul min rahmatillah. Mungkin Allah menyimpan sesuatu yang lebih berharga untukmu. Tetaplah berkeyakinan dengan imanmu, insya Allah Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha manusia. Maka tanpa terduga nanti, min haitsu la yahtasib, orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapat rahmatnya yang lebih berharga. Bukankah begitu, Guru? Rembalun menyela penjelasan gurunya dengan kembali menjelaskan hal-hal yang di luar dugaan. Betul sekali, Rembalun. Nah oleh karena itu, muridku. Dengan kata singkat, jika kita bisa menampilkan diri kita sebaik mungkin, maka hal itu akan berfungsi sebagai jalur-jalur kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Takdir harus dimaknai seberapa cerdas kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Jika kita cerdas memanfaatkan potensi diri kita, maka takdir itu akan positif dan lebih bermanfaat untuk kita. Begitu pula sebaliknya, yakinlah Allah itu maha baik kepada umat manusia. Salah satu kebaikan itu adalah dengan memberikan kita berbagai potensi. Lalu, apakah potensi itu, Guru?
Kita punya akal, kita punya hati nurani, kita punya berbagai kecerdasan, kita punya kekuatan untuk berdoa dan kita mempunyai batin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita manfaatkan seluruh potensi yang diberikan kepada kita itu, maka hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak memanfaatkan potensi seperti yang kita lakukan. Kalau kita sudah berusaha sekuat mungkin tetapi tetap gagal, yakinilah mungkin ada hikmah di balik kegagalan itu. Apakah kita bisa merubah takdir? Tidak ada seorang pun yang bisa merubah takdir selain pencipta takdir. Namun takdir itu bisa kita mintakan untuk diubah melalui doa. Ki Ageng Selamana kemudian menuangkan air dari dalam kendi. Tetapi ia menuangnya langsung ke lantai tanpa ada satu gelas pun di sana. Awas air tumpah ke lantai, Guru. Raden Kuning berteriak kecil. Tiba-tiba air yang dituang ke lantai itu kembali tertarik ke dalam kendi. Ini adalah bukti bahwa seharusnya lantai yang kita duduki ini akan basah tersiram air kendi. Tetapi hal itu ternyata tidak terjadi karena engkau memberi peringatan sehingga aku dapat segera menarik tetesan air minum ini kembali ke dalam kendi, jelas Ki Ageng Selamana. Raden Kuning nampak menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia sepertinya belum memahami benar konsep takdir yang baru dijelaskan oleh gurunya itu. Tiba-tiba Raden Kuning mengepalkan tangannya dan memukul ke arah rembalun yang berada di sampingnya. Biar, suara pukulannya seperti memukul air. Belum selesai rasa kagetnya, tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh berserakan ke lantai. Raden Kuning baru tersadar jika dirinya salah sasaran. Seharusnya ia memukul tubuh rembalun, tetapi ternyata ia memukul kendi yang tiba-tiba berada di sebelahnya. "Ai, mengapa aku menjadi linglung seperti ini?" teriak Raden Kuning.